Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Lalu konflik itu munculnya dari mana dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Arya Mahriza. Yang kedua, Muhammad Yaul Haq. Yang ketiga, Rosi Firmansyah. Yang keempat, Safira Zahra Nisrina. Oke, next. Next. Pengertian konflik. Secara umum, konflik yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang bertentangan. Namun, menurut Kartini Kartono, konflik terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama konflik negatif, yang di dalamnya terkandung adanya destruktif. Destruktif meliputi pertentangan yang saling menjatuhkan satu sama lain, misalnya kelompok A dan kelompok B yang saling bertentangan sehingga ingin menang sendiri dan mengakibatkan kerugian pada kelompok lain. Kerugian organisasi, sudah jelas bahwa terjadinya konflik akan merugikan organisasi, hasil kerja menurun, penyebab kinerja menurun. Salah satunya adalah terjadinya konflik dalam organisasi tersebut. Biaya operasi organisasi meningkat, sudah jelas, pemogokan, dan seterusnya. Yang kedua adalah konflik yang positif, yaitu adanya petualangan, pembaharuan, inovasi, kreasi, pertumbuhan, dan lainnya. Dalam mengembangkan sebuah organisasi dan memajukan organisasi ke tahap yang lebih tinggi, pasti ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Namun pertentangan tersebut dapat membawa organisasi menuju peradaban yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga adalah konflik yang netral. Dalam hal ini konflik disebabkan oleh adanya perbedaan perilaku, latar belakang, pendidikan maupun adanya perbedaan tujuan dari setiap anggota di dalam suatu organisasi tersebut. Latar belakangnya berbeda-beda, misalnya budaya, pendidikan, lalu didikan dari orang tua pun juga berbeda-beda satu sama lain, sehingga perbedaan tersebut dibawa masuk ke dalam organisasi yang menyebabkan pertentangan. Namun pertentangan ini bersifat netral. Oke, next. Perkembangan konflik. Setiap konflik pasti terjadi pada individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya perkembangan zaman yang menuntut organisasi terus melangkah lebih maju sehingga tidak ketinggalan zaman. Namun dalam pengembangan tersebut terdapat pergesekan antara individu maupun kelompok, antara kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga konflik yang pertama kali muncul tidak terlihat oleh siapapun, namun konflik ini dapat dirasakan oleh beberapa orang saja yang disebut dengan konflik terpendam. Seorang manajer pun dalam menangani konflik tersebut masih kesulitan karena konfliknya belum nampak. Selanjutnya setelah konflik terpendam ini berkembang dan terus berkembang, muncullah konflik yang dapat diduga. Konflik yang dapat diduga ini dapat diketahui oleh manajer apabila salah satu anggota melaporkan apa yang tidak disukainya atau terjadi kejanggalan yang ada dalam dirinya maupun ada dalam kelompoknya. Sehingga sang manajer dapat menduga konflik dan dapat mengantisipasi terjadinya konflik yang akan datang serta dapat menyiapkan solusi apa yang cocok untuk mengatasi konflik tersebut. Namun apabila manajer belum tanggap mengenai konflik yang dapat diduga, konflik tersebut akan terus berkembang
ke konflik yang dapat dirasakan. Konflik ini dapat dirasakan oleh setiap anggota dikarenakan efek negatifnya yang menyebar luas terhadap lingkungan baik internal maupun yang eksternal. Konflik tersebut jika belum dapat diatasi akan menjadi konflik yang nyata atau real. Konflik ini sudah jelas terlihat baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, baik yang dalam konflik tersebut maupun yang di luar konflik tersebut. Yang di luarnya juga dapat merasakan efek negatif dari konflik yang dihadapi di antara dua atau lebih kelompok tersebut. Lalu dampak konflik ini akan terus-menerus berkembang dan menyebabkan penurunan yang kembali kepada individu, sehingga individu dapat menyebabkan organisasi yang mengalami kemunduran, bahkan organisasi tersebut mati dalam menjalankan visi dan misinya. Oke, next. Sumber konflik. Yang pertama, kebutuhan untuk memperoleh sumber daya organisasi yang terbatas serta semakin langka. Misalnya 8M plus ECT. M pertama, man, kedua, money, ketiga, material, keempat, mesin atau mesin, kelima, market atau pasar, keenam, method, ketujuh, momen atau saat-saat tertentu, kedelapan, media. Lalu yang ICT, information, komunikasi teknologi. Untuk yang man atau manusia, setiap organisasi maju mundurnya suatu organisasi tersebut dapat dipengaruhi dan pasti dipengaruhi oleh sumber daya tersebut, yaitu manusia. Jika manusianya andal-andal atau profesional semua, maka organisasi tersebut akan maju secara pesat. Jika manusianya tidak andal atau kurangnya tujuan atau tanggung jawab, maka organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. Yang kedua, money atau dana, anggaran. Setiap tujuan yang dilakukan organisasi pasti membutuhkan anggaran untuk mencapai tujuannya. Jika tidak ada anggaran, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya dengan baik. Lalu, metode pemasaran pasti sudah jelas untuk mencari keuntungan material seperti bullpoint, kertas, atau alat-alat lainnya. Momen di saat organisasi tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Media, information ini dapat dianggap sebagai darah dalam organisasi yang harus mengalir pada setiap anggota. Jika tidak mengalir pada setiap anggota, maka informasi tersebut akan menjadi tidak diketahui oleh anggota lain, sehingga kurangnya kemajuan dalam pengembangan organisasi. Selanjutnya, komunikasi dalam teknologi, misalnya HP atau HT dalam komunikasi atau lainnya. Kedua, adanya perbedaan tujuan dari masing-masing individu maupun unit kerja organisasi. Perbedaan tujuan. Setiap organisasi memiliki bagian-bagian tersendiri, misalnya bagian keuangan yang mengurusi keuangan, lalu bagian pengembangan produk yang mengurusi pemanfaatan sumber daya untuk mengoptimalkan hasil produk. Selanjutnya, bagian pemasaran memiliki tujuan tersendiri, yaitu memasarkan produk tersebut. Dari perbedaan tujuan tersebut dapat menyebabkan gesek-gesekan yang menghasilkan konflik. Jika penumpang tindihan dari pekerjaan yang ada dalam organisasi. Pertumbang tindihan ini secara umum disebabkan oleh tanggung jawab dari setiap
individu ataupun kelompok yang terlalu besar sehingga tidak dapat mengoptimalkan pekerjaan tersebut atau tanggung jawab tersebut dengan baik. Keempat, perbedaan tata nilai dan pandangan dari unit kerja yang ada. Misalnya, bagian supervisor menginginkan pengiriman barang yang dilakukan secara cepat. Lalu bagian pengembangan produk menginginkan pengembangan produk yang dihasilkan tersebut dapat menjadi optimal dan yang paling maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengembangan produk tersebut. Dan yang ketiga, misalnya bagian produksi yang menginginkan anggaran dana yang dapat diminimalkan secara meminimalisir dana seminimal mungkin. Yang kelima, gaya hidup individu yang berlainan. Sudah jelas, misalnya pendidikan satu sama lain berbeda. Yang keenam, adanya kekaburan atau kekembaran pelaksanaan tugas. Misalnya dalam satu bagian memiliki dua pemegang keuangan. Jika keuangan dibawa oleh atau dipegang oleh dua bendahara, maka laporan yang dibuat akan mengalami kendala, yaitu kesulitan dalam melaporkan keuangan. Yang ketujuh, komunikasi dalam organisasi yang kurang kondusif. Ini komunikasi misalnya atasan memberikan informasi kepada bawahan dengan harapan semua bawahannya tersebut dapat mengetahui informasi tersebut. Namun ada beberapa golongan atau orang atau individu yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh atasan tersebut, atau dalam artian miskomunikasi. Hal ini juga dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi. Yang kedelapan, budaya kerja tidak mandiri, kurang kohesif, dan anggota kurang mematuhinya. Misalnya ada anggota yang tidak disiplin, datanya terlambat, atau melamun dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga hasilnya tidak maksimal. Yang kesembilan, komunikasi dalam organisasi terbatas, kaku, dan tidak kohesif. Seperti atasan memberikan informasi kepada bawahan, namun bawahan tidak melakukan feedback terhadap atasan, tidak memberikan informasi selanjutnya terhadap atasan, atau dalam artian komunikasi hanya satu arah, tidak dua arah. Oke, next. Yang ketiga ada tahapan konflik. Di tahapan konflik sendiri ada 3 tahapan, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di tahap-tahap tersebut terdapat pertentangan, tantangan, dan peristiwa sehari-hari. Untuk tahap 1, yaitu konflik yang tidak terlalu membahayakan keterlangsungan kehidupan berorganisasi. Jadi biasanya timbul atas rasa ketidakpuasan satu sama lain. Jadi manajer harus jeli apakah rasa ketidakpuasan itu nanti dapat berkembang dan berbahaya bagi organisasi tersebut. Untuk cara penanganannya bisa membuat suatu proses yang menguji dua sisi dan bisa bertanya jika reaksi terhadap proporsional dengan keadaan itu, apakah kelompok ini membawa sisa emosi dari peristiwa lain atau tidak. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi poin-poin kesepakatan dan bekerja sesuai kesepakatan yang sudah disepakati tersebut. Tahap kedua yaitu biasanya tahap 1 yang sudah berkembang menjadi lebih berbahaya atau tidak bisa terselesaikan. Biasanya nanti cara penanganannya manajer bisa melakukan, bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman dan kondusif, lalu bisa lebih tegas terhadap fakta, dan bisa membuat pekerjaan resmi menjadi pekerjaan tim. Lalu untuk tahap 3 sendiri, biasanya terjadi akibat manajer yang tidak peka, lalu biasanya manajernya tidak bijaksana dan juga tidak senantiasa memantau kinerja-kinerja atau
teman-teman kerja di sesama organisasi. Selanjutnya ada berbagai alternatif gaya manajemen konflik. Bisa dilihat dari tabel tersebut ada yang dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Dalam tingkatan tertinggi bisa diselesaikan dengan mengakomodasi atau penghalusan, yaitu mengatasi konflik dan mencapai harmonisasi di antara pihak-pihak yang memiliki konflik. Yang kedua, di tingkatan tertinggi bisa melakukan kolaborasi atau problem solving, yaitu mencari solusi yang mempertemukan kebutuhan kedua belah pihak. Di tingkatan terendah bisa diatasi dengan avoidance atau penghindaran, yaitu membiarkan konflik selesai dengan sendirinya. Dan juga bisa melalui kompetisi atau authoritative comment, yaitu pencapaian solusi yang menekan salah satu pihak. Dari kedua tingkatan tersebut, selalu bisa melakukan kompromi atau compromise, yaitu tawar-menawar yang menghasilkan keuntungan dan kerugian di setiap pihak. Lalu ada beberapa pendekatan dalam manajemen konflik, yaitu adanya keputusan yang jelas, pentingnya toleransi terhadap perbedaan, manajemen konflik yang meminimalkan agresi, dan memotivasi anggota yang pasif. Bisa dilihat di gambar yang ada di bawah, permasalahan yang ada semula menjadi bagian dari gambar besar, sebagaimana yang terlihat pada gambar 1, di mana permasalahan atau konflik yang ada menyatu dengan diri organisasi. Dengan segala upaya manajer mencoba memisahkan antara permasalahan dengan organisasi, sehingga masalah atau konflik dapat diminimalkan. Yang ada merupakan salah satu aspek dari gambar besar sebagaimana yang ada pada gambar 2. Manajer terus berupaya untuk memisahkan antara permasalahan atau konflik yang ada dengan organisasi. Usaha tersebut berhasil dengan gemilang sehingga antara permasalahan yang ada dalam organisasi dengan konflik dapat dipisahkan, sebagaimana yang ada pada gambar 3. Pada saat ini, konflik tidak terkait dengan gambar besar, namun bagi pernyataan manajer, pasif ini akan menyebabkan reaksi yang tidak kondusif. Nah, berikut ini ada beberapa gagasan yang diharapkan dapat meningkatkan gaya manajemen pasif sebagai berikut. Salah satunya ada 1, menggunakan komunikasi secara langsung, yaitu bertatap muka jika memungkinkan. Hal ini menunjukkan keterlibatan manajer terhadap konflik tersebut. Yang kedua, jangan memberikan tanggapan spontan dengan cepat atas suatu perjanjian atau kesepakatan. Jika Anda tidak memerlukannya, ulur waktu untuk ini. Dan yang ketiga, menyela dan bertanyalah tentang klarifikasi atau ajukan pertanyaan yang menyelidik. Yang keempat, Anda bisa berjaga untuk kesalahan. Kesalahan merupakan tanda dini yang menunjukkan adanya rasa tidak aman dan konflik memerlukan keahlian manajemen di luar gaya manajemen pasif. Pentingnya menjadi pendengar yang baik. Manajer bijaksana selalu belajar mendengarkan pendapat yang baik serta serius memperhatikannya. Adapun cara menjadi pendengar yang baik, seperti mendengarkan dengan baik akan memberikan akses yang cepat dan berguna untuk mendapatkan perspektif dalam situasi konflik. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik akan menjalin silaturahim dengan organisasi. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan seksama, manajer akan mendapatkan informasi yang terkadang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Pecah belah dalam menangani konflik. Dalam menangani konflik, aktivitas dalam perdebatan dan taktik persuasif sangat menghabiskan waktu dan tenaga. Pada konflik tahap tinggi akan terbentuk koalisi yang mempunyai kecenderungan yang tidak rasional, serta bersifat destruktif dan merusak. Hal lain akan muncul dalam kondisi konflik adalah orang-orang yang terlibat dalam konflik akan memberikan dukungan yang lebih besar. Mereka beranggapan memiliki kebutuhan yang sama dan merasa
merasa satu nasib. Untuk menghadapi hal ini, maka cara yang efektif adalah melakukan rencana bangunan berupa konsep pembentukan tim yang selalu merujuk pada tim setiap melakukan perubahan. Next. Larangan yang tidak boleh dilakukan selama menangani konflik antara lain sebagai berikut. 1. Jangan beri kesempatan untuk perjuangan mendapatkan kekuasaan. 2. Jangan memihak bila menangani konflik. 3. Jangan membiarkan konflik menempati agenda kerja. 4. Jangan terperangkap dalam kengerian. 5. Jangan terpengaruh oleh proyeksi. Next. Saran dan pertimbangan. Rugi atau untung dengan keberadaan konflik dalam organisasi banyak ditentukan oleh kemahiran dan sang pemimpinlah yang memanage keberadaan konflik, sehingga keberadaan konflik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Sedangkan kegagalan dalam manage konflik akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 1. Pemilihan alternatif untuk menangani konflik harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan organisasi. 2. Konflik yang tinggi dapat dikurangi untuk membangun organisasi secara normal sehingga kinerja karyawan dapat optimal. Dengan meminimalkan keberadaan konflik yang merugikan organisasi dan mengusahakan agar keberadaan konflik ada pada tingkat yang menguntungkan. 3. Perlunya menggabungkan kedua kelompok yang sedang berkonflik untuk mengadakan kegiatan bersama. Dapat pula dilakukan mutasi atau rotasi jabatan, membuat kebijakan baru, menghadapkan pegawai pada tantangan baru, serta memungkinkan keberadaan integrator atau pihak kerja. Matinya konflik. Kondisi konflik dapat melemah dan terus melemah yang kemudian disusul dengan matinya konflik dalam organisasi. Akan terjadi apabila manajer memiliki sifat serta melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bersifat adil dan netral. 2. Adanya keterbukaan. 3. Menjunjung tinggi kebenaran. 4. Menjunjung tinggi kejujuran. 5. Menciptakan indikator budaya kerja. 6. Menciptakan komunikasi dua arah. 7. Menciptakan akhlak yang mulia. 8. Ciptaan budaya saling memaafkan. Keberhasilan dalam mengelola konflik. Seorang manajer dapat dikatakan baik dan berhasil dapat dalam mengelola konflik yang ada dalam organisasi apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain. 1. Organisasi yang dipimpinnya menjadi organisasi yang adaptasi, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. 2. Menyadarkan kepada anggota bahwa masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan, yaitu pendapat, kemampuan, kreativitas, inovasi, tujuan, lingkungan, asal-usul, pendidikan, tata nilai keluarga, persepsi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Sehingga setiap anggota dapat menerima perbedaan tersebut. 3. Mampu mengubah, mengarahkan perkembangan konflik yang fungsional untuk mengembangkan organisasi. 4. Mampu mendongkrak kinerja karyawan dengan cara menyatukan kelompok yang sedang berkonflik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.